Selamat berjumpa kembali, terutama untuk para mahasiswa jurusan atau program studi apapun, dan juga tidak ketinggalan untuk rekan-rekan guru yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tidak lupa juga kami tujukan tayangan ini untuk mereka yang ingin mendalami atau belajar menjadi seorang public speaker yang baik. Dalam kesempatan ini kita akan khusus membahas tentang bahasa tubuh dalam public speaking. Kita tahu bersama bahwa keberhasilan seseorang untuk menjadi seorang public speaker yang baik membutuhkan berbagai kemampuan, dan di antara kemampuan tersebut satu di antaranya adalah bagaimana orang tersebut mampu memaksimalkan bahasa tubuh selama dia menyajikan berbagai informasi kepada audiens atau pendengar. Bahasa tubuh merupakan apa yang kita tunjukkan dengan wajah kita, kemudian juga cara memandang audiens, kemudian melihat orang lain, termasuk di dalamnya adalah ekspresi wajah, ada gerakan tangan, cara kita berdiri maupun cara kita bergerak. Itu semua merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai titik keberhasilan seseorang untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Nah, tentu bahasa tubuh ini jika dikelola dengan maksimal, maka akan memunculkan berbagai fungsi di dalam kepedulian seseorang dalam mempraktekkan dirinya dalam seni berbicara di depan publik atau audiens. Di antara beberapa fungsi pemanfaatan bahasa tubuh di dalam public speaking, yang pertama adalah fungsi untuk pengembangan diri. Dengan bahasa tubuh, maka kita akan belajar untuk lebih percaya diri, karena orang akan lebih sering mendengar dan menerima berbagai informasi yang kita sampaikan. Oleh karenanya, dengan demikian, seiring dengan pengalaman atau jam terbang yang ada, sadar ataupun tidak sadar, itu telah turut serta dalam mengembangkan diri kita untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang public speaker. Fungsi yang kedua dari bahasa tubuh yang dimaksimalkan dalam public speaking yaitu untuk meningkatkan karir, di mana public speaker yang baik tentu mampu untuk mempengaruhi orang lain
termasuk di dalamnya adalah atasan kita, di mana kita bekerja, sehingga dapat meningkatkan karir kita. Di sini bahasa tubuh sangatlah penting untuk mempengaruhi orang lain, termasuk di dalamnya adalah rekan kerja, tak terkecuali atasan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam rangka mempengaruhi dunia sekitar atau lingkungan kita. Jika kita memiliki keterampilan berbicara yang didukung dengan salah satunya kemampuan dalam menggarap bahasa tubuh, maka kita akan dapat lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain guna menerima sekaligus menerapkan berbagai informasi atau berbagai ide kita, yang mana ini akan mengarah kepada perubahan dalam paradigma kelompok atau individu. Itu tadi beberapa fungsi dari pemaksimalan bahasa tubuh di dalam aktivitas public speaking. Dengan ketiga fungsi tersebut, kita menjadi lebih paham bahwa bahasa tubuh memiliki peran yang cukup sentral dalam mencapai berbagai fungsi tersebut tadi. Nah, tentu dengan fungsi-fungsi yang ada itu, kita patut pula untuk mengenal berbagai jenis bahasa tubuh yang sangat vital dalam aktivitas public speaking. Dalam hal jenis bahasa tubuh ini tentu cukup banyak ragamnya. Namun dalam kesempatan ini kita hanya akan mengulik beberapa di antaranya saja. Di antara berbagai jenis bahasa tubuh yang sangat vital dalam aktivitas public speaking, yang pertama adalah bahasa tubuh yang kita gerakkan kepala. Di mana jika kita berbicara unsur kepala dalam kegiatan bahasa tubuh, maka alangkah baiknya pada saat kita menjadi seorang public speaker, maka gunakan kepala yang benar, sehingga membuat kita akan lebih percaya diri di saat berbicara di depan audiens. Perlu penekanan untuk berbagai kalimat atau kata dengan disertai gerakan-gerakan kepala. Oleh karenanya, sempurnakan itu. Apa yang kita katakan dengan gerakan kepala bisa dengan mengangguk atau bisa pula dengan kegiatan atau gerakan menggelengkan kepala. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi dari apa yang sedang kita sampaikan kepada audiens. Yang kedua adalah kaki. Kaki merupakan tumpuan kita untuk berdiri, sehingga apabila kita berdiri di depan para audiens,
kita mestinya bisa dan mampu untuk melangkah dengan penuh percaya diri sekaligus teratur. Dengan demikian, kita akan menjadi jauh lebih percaya diri dan pula audiens akan merasa dihormati. Dan jika kita dalam posisi duduk, maka kita mesti memastikan bahwa kaki kita menyentuh lantai. Jangan sampai kaki kita menggantung di bawah kursi. Itu tadi yang berkenaan dengan kaki. Yang ketiga adalah wajah. Wajah merupakan perisai kita di dalam menghadapi audiens. Oleh karenanya, jika kita sedang berbicara di depan audiens, maka awali pembicaraan dengan senyuman. Dalam rangka apa? Karena senyuman, meskipun itu sangat sederhana, akan dapat membuat audiens nyaman, dan di samping itu kita juga akan merasa senang atau rileks. Yang keempat yaitu tentang tangan kita. Kita tahu tangan merupakan elemen yang sangat-sangat penting di dalam bahasa tubuh saat kita berbicara. Karena dengan gerakan-gerakan tangan yang tepat akan membuat kita jauh lebih rileks dan memiliki efek positif dalam kita menyampaikan informasi atau ide. Yang kelima adalah badan. Badan juga teramat penting untuk dilewatkan di dalam pemaksimalan bahasa tubuh dalam kegiatan atau aktivitas public speaking. Jika kita menggerakkan badan bisa ke kiri ataupun ke kanan, maka audiens akan merasa nyaman, dan dengan kenyamanan tersebut maka rangsangan untuk mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan tentu juga akan lebih kuat. Itu tadi beberapa bagian tubuh kita yang perlu kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan lingkungan pada saat kita berbicara di depan audiens. Masih ada beberapa bagian tubuh kita yang juga tidak kalah pentingnya akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Setelah kita mengenal beberapa jenis bahan atau gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita, kita perlu untuk memperhatikan apa saja yang kiranya sangat-sangat penting kita lakukan di dalam aktivitas berbicara di depan publik atau audiens. Sama seperti bagian yang sudah kita jelaskan baru saja. Yang pertama adalah tersenyum. Sekali lagi, tersenyum merupakan kata yang sangat sederhana. Namun, justru dengan kesederhanaan dari senyuman itu, maka akan menunjukkan
kepercayaan diri kita dan juga akan meyakinkan audiens kita untuk perhatian atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah bergerak dalam berbagai posisi. Dalam hal ini, karena pergerakan merupakan salah satu unsur penting dalam bahasa tubuh, maka untuk mendukung kebebasan gerak itu, kenakan alas kaki yang nyaman guna mendukung gerakan tubuh kita selama aktivitas berbicara di depan audiens kita. Yang ketiga adalah kontak mata. Jika audiens yang kita hadapi tersebar di beberapa sudut ruangan, maka arahkan pandangan kita mulai dari ke kiri, ke tengah, maupun ke kanan dari audiens kita, sehingga seluruh audiens kita akan merasa kita perhatikan, sehingga timbal baliknya adalah mereka akan merespon dengan memperhatikan presentasi kita. Yang keempat adalah jangan memalingkan muka dari audiens. Dalam hal ini kita harus berbicara dengan audiens secara sopan. Audiens perlu untuk menatap atau melihat wajah kita, mata kita, serta mulut kita, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan kita. Dan yang kelima yaitu kita pada saat berbicara alangkah baiknya melihat ke lebih dari satu arah dari audiens kita. Kita harus melihat orang yang berbeda di antara para audiens, sehingga audiens akan merasa penting dan dengan demikian akan membalas perhatian kita dengan sikap perhatian pula. Itu tadi yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu untuk diperhatikan jika kita sedang berbicara di depan audiens. Nah, tentu dalam bahasa tubuh ini ada berbagai bentuk gerakan yang bisa mendukung di mana kita akan menyampaikan berbagai pesan-pesan kepada audiens. Bentuk-bentuk dari bahasa tubuh itu sangat banyak. Ada beberapa contoh di antaranya. Yang pertama adalah telapak tangan terbuka. Jika seseorang berbicara dengan telapak tangan terbuka, ini menunjukkan bahwa si pembicara sedang berbicara jujur atau bersikap terbuka. Yang kedua, mengepalkan telapak tangan. Dengan mengepalkan kedua telapak tangan bisa menimbulkan arti dalam mengumpulkan atau memperkuat
yang namanya kontribusi dari para audiens. Dan ketiga, yaitu bisa saja si pembicara menggosokkan telapak tangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu pengharapan positif dari si pembicara. Itu tadi ada beberapa contoh dalam bahasa tubuh. Nah, dalam sebuah kegiatan atau aktivitas public speaking, untuk menuju ke kesempurnaan berbicara di atas panggung, maka tidak ada salahnya kita juga memperhatikan apa yang terkenal dengan istilah 4P. P yang pertama adalah planning. Tentu dengan perencanaan yang matang, kita akan jauh lebih percaya diri. Yang kedua, P-nya adalah prepare. Dengan prepare yang tentu saja baik, kita tentu tidak perlu untuk panik ketika ada kesalahan. P ketiga yaitu practice, di mana latihan terus-menerus akan membantu kita untuk lebih siap sebelum melakukan aktivitas public speaking. Dan P yang keempat yaitu present, di mana pada saat kita menyampaikan informasi atau berbagai ide kepada audiens, kita melakukannya dengan tenang sekaligus fokus pada apa yang kita sampaikan. Demikian pembahasan singkat kita ini tentang bahasa tubuh di dalam aktivitas public speaking. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.